فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Asmaul Husna, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, ginjal, usus, empedu, sirkulasi darah. Kita dapat menghirup oksigen secara gratis, dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat berkunjung ke rumah Allah, ke Masjid Asmaul Husna. Tapi ada nikmat khusus yang telah Allah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan dengan nikmat itu, di tengah kesibukan kita di siang ini, kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat datang ke masjid, ke tempat yang terbaik di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya muliakan, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi keteladanan kepahlawanan para sahabat. Dari judul ini kita mendapatkan beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama keteladanan, yang kedua kepahlawanan, yang ketiga sahabat. Keteladanan berarti orang yang akan kita bahas, orang yang memiliki perilaku, perbuatan, pekerjaan yang dapat kita contoh. Kenapa demikian? Karena yang akan kita bahas ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di judul yang diberikan oleh panitia sahabat yang dimaksud ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ilmu syariat, di dalam ilmu agama kita ada yang disebut dengan sahabat Rasul, ada yang disebut dengan tabi'in. Sahabat Rasul adalah orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Orang yang melihat Rasulullah SAW secara langsung dan berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan sahabat. Nah, ada yang disebut dengan tabi'in.
Tabi'in ini ada orang yang hidup di zaman Rasul tapi dia nggak bertemu dengan Rasul. Contohnya adalah seorang tabi'in dari Yaman yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ada yang kenal nggak? Uwais Al-Qarni. Dia pernah datang ke Madinah tapi nggak ketemu Rasulullah SAW. Makanya ulama mengatakan Uwais Al-Qarni adalah tabi'in, bukan sahabat. Walaupun dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Dan dia pernah dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nanti kalau ada dari orang datang dari Yaman, ciri-cirinya begini, kamu datangi dia dan minta doa sama dia. Dan memang ketika zaman itu muncul, dia datang ke Madinah atau dia datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar minta doa kepada dia. Sampai dia bingung, kamu kan khalifah, kamu kan pemimpin, masa minta doa sama saya orang biasa. Enggak, ini karena pesan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak berbohong. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan karena memang ada perilaku, pekerjaan, sikap, perbuatan yang perlu kita contoh. Nah, kemudian berkaitan dengan kepahlawanan. Kalau Ustadz Muhammad Arifin Ilham dia menyebut pahlawan, pahala. Artinya wan itu kan orang yang banyak pahalanya. Bahkan dia punya pahala khusus, pahala unggulan. Nah, ini akan kita bahas untuk kita jadikan ibrah pelajaran. Awalnya materinya adalah kepahlawanan terkait dengan 10 November. Nah, kemudian pengurus kontak saya, Ustadz kalau bisa judulnya ini aja dah. Insya Allah saya bilang, nanti kita sampaikan di majelis di dalam pertemuan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tema kita adalah keteladanan kepahlawanan para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini ada flyernya, salam duha, keteladanan kepahlawanan para sahabat. Jadi saya ingatkan lagi, yang dimaksud sahabat di sini adalah orang yang hidup sezaman Rasulullah SAW, orang yang berinteraksi dengan Rasulullah SAW, dan yang lebih penting lagi ada dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu sahabat. Sebab ada juga orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi dia nggak beriman. Maka tidak dimasukkan ke dalam kelompok sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal kan hidup di zaman Rasul. Dia ngelihat Rasul nggak? Dia berinteraksi dengan Rasulullah nggak? Berinteraksi. Abu Jahal, Abu Lahab itu berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Rasulullah. Dia masih menyembah berhala yang berada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 berhala. Belum lagi Lata, Manat, dan Uzza, itu berhala yang besar. Belum lagi berhala yang ada di dalam Ka'bah. Jadi dulu di zaman musyrikin Quraisy berkuasa di Mekah, itu di dalam Ka'bah ada berhala. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Jangankan di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu nggak ada. Kenapa? Sekarang orang datang ke tanah suci, dia melakukan tawaf, yang dia besarkan adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itulah yang banyak diucapkan oleh jamaah umrah dan jamaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Kalau di zaman musyrikin Quraisy ketika tawaf dia tepuk tangan, dia bersiul-siul. Jadi dia bukan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi bukan sembarang orang yang bisa disebut dengan sahabat.
Nah, ada kisah yang berkaitan dengan hal ini yang perlu saya sampaikan di majelis yang mulia. Satu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan generasi sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, bukan. Kamu adalah sahabatku. Kalau kami adalah sahabatmu, lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, saudaraku adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia rindu kepadaku dan diikuti sunnahku. Kira-kira siapa itu orangnya? Bu, kira-kira siapa itu orangnya? Mudah-mudahan kita semuanya. Kenapa? Ada nggak di antara kita pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Waktu dia umroh, dia ketemu Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah kita berziarah ke makam Rasulullah SAW sambil mengucapkan salam buat Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bagi orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah, dia berziarah ke makam Rasulullah, dia berada di Masjid Nabawi, dia mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW tanpa terasa menetes air matanya. Dan tidak sedikit yang menangis. Dan tidak sedikit yang antri ingin ke Raudhah, ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rindunya dia dengan Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW, tidak pernah berdialog dengan Rasulullah SAW, tapi dia cinta kepada Rasul. Dia hidupkan sunnah Rasul. Orang semacam inilah yang dibanggakan Rasul di hadapan sahabat. Aku rindu dengan mereka, kata Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi umatnya yang cinta kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya, dikategorikan sebagai saudaranya Rasul. Nah, ini kita pertahankan, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita melenceng, jangan sampai bergeser sedikit pun dari upaya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk kita ngaji pada hari ini bagian upaya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi dengan sahabat biasa ngaji model kayak begini, bahkan ngajinya itu pakai halakoh, ya, pakai lingkaran. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini flyernya udah menyebar kemana-mana. Ini saya kasih tahu aja kepada pengurus masjid, ini flyernya udah sampai ke Malaysia. Kok sampai ke Malaysia, Ustadz? Karena di grup saya ada orang Malaysia, tinggal di Malaysia. Jadi Masjid Asmaul Husna ini udah dikenal juga sama orang Malaysia. Bukan orang Serpong aja, bukan. Orang Malaysia kenal. Kenapa? Karena dia melihat pengumuman melalui flyer. Ini kita menggunakan teknologi. Jadi teknologi yang ada saat ini kita gunakan untuk apa? Untuk dakwah, menyampaikan informasi kebaikan, menyampaikan maklumat untuk umat. Nah, masalah orang tuh datang nggak datang, yaitu urusan dia. Mungkin ada uzur, mungkin dia sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Nah, yang datang alhamdulillah, setiap langkah kaki kita ke masjid, setiap langkah kaki diangkat, Allah angkat derajatnya. Setiap langkah kakinya diturunkan, Allah ampuni dosanya. Itu baru di jalan, baru di luar masjid. Ketika di masjid kita masuk, kita berdoa, Allah maftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmat bagi kami. Dia cuma duduk aja, malaikat dalam masjid, ini dalam masjid ini ada malaikat, cuman aja kita nggak ngelihat. Ada hikmahnya, supaya apa? Kita konsentrasi ngaji dan konsentrasi ngelihat ustadz.
Sebab kalau malaikatnya dimunculkan oleh Allah, ada penampakan, saya yakin ibu-ibu pada ngeluarin handphonenya. Bapak-bapak juga nggak mau ketinggalan, langsung keluar handphone. Ngapain lo? Jarang-jarang nih. Malaikat ada penampakannya di Masjid Asmaul Husna. Kemudian dikirim ke teman, tolong share ke 10 teman terdekat kita. Yang ini kirim lagi 10, ini kirim lagi 10. Pada datang masyarakat ke masjid ini, siap-siap aja panitia. Wartawan juga datang, karena jarang-jarang ada penampakan malaikat. Tapi hikmahnya malaikat tidak Allah munculkan. Iman gak kita? Percaya gak kita? Saya tanya sama ibu, beriman gak sama malaikat? Bapak-bapak beriman gak sama malaikat? Yakin gak malaikat ada di sekeliling kita? Kalau nggak yakin saya kasih bukti. Itu tugas malaikat. Di dalam riwayat dikatakan dia doakan orang yang dalam masjid. Apa doanya? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, sampai orang itu kembali pulang. Kenapa hidup kok jadi bebannya begitu hebat, begitu berat? Permasalahannya bukan masalah utang piutang biasa urusan dunia. Permasalahan yang sesungguhnya ada karena dia memikul dosa yang begitu banyak. Jadi dalam kehidupan pribadinya bermasalah, dalam kehidupan keluarga bermasalah, dalam kehidupan di kantor bermasalah, di masyarakat bermasalah. Kenapa? Karena dosa yang dia pikul, karena maksiat yang dia lakukan. Dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya beban aja, berat. Padahal gaji bulanan udah dapat, udah punya istri, udah punya anak, tapi bermasalah dalam kehidupan keluarga. Nah makanya kita harus introspeksi. Kalau ada yang model kayak begini, coba datang ke masjid, cari solusinya di masjid. Kapan-kapan kita bahas materi, ayo ke masjid. Saya udah ada materi, cuman kapan-kapan lah. Sekarang fokusnya kita masalah sahabat dulu. Makanya orang kalau dalam masjid dia mendapat ketenangan, didoakan oleh malaikat makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Dosanya akan Allah ampuni, kemudian dia akan mendapatkan rahmat. Orang kalau mendapat rahmat dia akan mendapat ketenangan. Kata orang Jakarta bilang saking tenangnya dia di masjid. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau ada jangan dibangunin. Bahkan saya bergembira, saya bersyukur, alhamdulillah pengajian saya menyebabkan orang tenang. Ya, saking tenangnya dia bisa ngorok lagi. Bu, orang sekarang ingin mendapat ketenangan, banyak yang pergi ke dokter. Dia minta kepada dokter resep untuk ditebus sehingga dia dapat obat tenang. Obat tenang 1 butir berapa harganya? Tanya sama Pak Dokter, tanya sama apoteker. Nah sekarang kita nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke apoteker, nggak perlu ke apotek. Kita datang aja ke masjid, duduk yang baik. Apalagi masjidnya kayak Asmaul Husna, karpetnya empuk, ada kipas anginnya lagi. Datang dikasih snack. Isi snacknya berapa? 3 atau 4? 3, itu standar itu. Ya. Terus ntar setelah selesai ini pakai kebuli nggak nih? Ya, tergantung panitia. Ya. Kalau donatornya ada, kita bikin. Kalau di Az-Zikr, Bu, alhamdulillah. Kalau hari Jumat, malam Jumat, kita punya sekarang udah jadi kebiasaan, habis sholat Isya kita makan nasi nampan. Ini saya kasih bocorannya aja. Kemarin kita pakai gebuli, pakai kambing. Ya. Dan itu alhamdulillah kita cuma share aja di sosial media, di grup kampung, di grup perumahan. Ada pokoknya saya 2 nampan, saya 3 nampan, ada 4 nampan. Pengurus masjid cuma memfasilitasi. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW bergembira. Kenapa? Karena bisa makan gratis, pakai kebuli lagi. Makanya nikmat orang kalau ke masjid. Didoakan oleh malaikat yang berada dalam masjid. Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia sampai dia kembali pulang. Nah kita bersyukur kepada Allah pada waktu duha ini, waktu siang ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita mulai masuk, tadi itu mukadimah. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, surat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Di antara orang muhajirin adalah orang yang dari Mekah, dia hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan keislamannya, menyelamatkan dirinya dari kekejaman sikap zolim yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Jadi dia menyelamatkan diri. Bahkan yang terakhir hijrah adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika sahabatnya sudah mulai hijrah, laki-laki perempuan sudah pergi ke Madinah, nah Rasulullah SAW belum hijrah. Walaupun Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Rasul, ya Rasul kapan kita hijrah nanti? Kenapa Rasul belum hijrah? Karena belum ada perintah dari Allah. Jadi Nabi itu melakukan suatu perbuatan karena ada perintah dari Allah. Disuruh hijrah, disuruh nanti dulu hijrah, ya Rasulullah ikutin apapun konsekuensinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ansor itu orang Madinah yang menyambut Rasul, menyambut sahabat, yang memberikan pembelaan kepada saudara-saudara mereka yang beriman dari Mekah. Itu namanya Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik siapa? At-tabi'in. Dan generasi sesudahnya sampai ke zaman kita yang tetap mengikuti orang-orang terdahulu. Generasi sahabat. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Subhanallah, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah redha kepada mereka muhajirin dan ansor. Mereka redha, Allah redha kepada sahabat Rasulullah SAW. Konsekuensinya kalau Allah sudah redha apa? Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Setiap ada problem Allah bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketika dia mengalami krisis ekonomi, Allah bantu sehingga mereka tetap tegar dalam kehidupan. Itu baru di dunia. Kalau di akhirat Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Kenapa? Allah sudah redha. Dan orang-orang beriman, generasi sahabat, mereka pun juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan dia ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan oleh Rasul, yang diberikan oleh Rasul dia terima, yang dilarang Rasul dia tinggalkan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang diperintahkan oleh Rasul. Saya tahu bapak-bapak paham apa yang dilarang oleh Rasul. Nah, tinggal kita realisasikan aja. Khamar halal atau haram? Haram atau halal? Nah, kalau haram ya tinggalkan. Berjudi halal atau haram? Karena haram tinggalkan. Berzina halal atau haram? Karena haram tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini dalilnya nih. Jadi orang-orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam satu riwayat dikatakan, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Barang siapa mengatakan, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Rasulku, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Itu di akhirat. Belum sampai di akhirat, di alam kubur Allah sudah bantu, Allah sudah tolong. Karena ketika orang masuk alam kubur, dia meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditimbun, masuk ke alam barzah, datang malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya apa? Siapa nama kamu? Kenalan dong, begitu.
alamat kamu di mana dulu waktu di dunia? Apa itu? Tidak. Yang ditanya oleh malaikat dari dulu, sekarang hingga akhir zaman sama pertanyaannya. Man rabbuka? Kok ibu-ibu pada diem? Ini baru di dunia nih saya tanya nih. Pada terkesima. Saya ulangi lagi. Tolong jawab yang kompak, yang semangat. Man rabbuka? Allahu rabbi atau Allahu rabbuna. Ma dinuka? Apa agama kamu? Man nabiyuka? Muhammad SAW. Itu baru di dunia. Ada juga orang yang tanya kayak begitu gelagapan yang gak bisa jawab. Apatah lagi di alam kubur, seorang diri dalam kegelapan, gak ada listrik, gak ada handphone. Tapi jangan khawatir. Kalau ketika di dunia dia biasa berzikir, yakin nanti akan Allah berikan kemudahan menjawab Allahu Rabbuna. Karena inti dari zikir menyebut lafaz Allah. Subhanallah, ada lafaz Allahnya enggak? Alhamdulillah, ada lafaz Allahnya enggak? Allahu Akbar, ada lafaz Allahnya enggak? Bahkan salawat itu pun juga bagian dari zikir. Kenapa? Karena ada lafaz Allah di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka orang yang biasa berzikir, orang yang biasa sholat, yakinlah akan dipermudah oleh Allah untuk bisa menjawab nanti. Dan sebaik zikir itu dalam sholat. Makanya dalam ayat dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau orang jarang sholat, bahkan dia tinggalkan sholat, saya khawatir nanti dalam kubur nggak bisa nanya, apa nggak bisa menjawab Allahu Rabbuna, Allahu Rabbi. Kenapa? Waktu di dunia dia nggak pernah sholat, nggak pernah menyebut lafaz Allah. Kalau orang sholat yakin dia pasti menyebut lafaz Allah. Baru mulai aja sholat dia sebut lafaz Allah. Allahu Akbar, betul nggak? Yang disebut lafaz Allah. Ketika dia mengakhiri sholat ada lafaz Allah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lafaz Allahnya nggak? Nah, makanya anggota keluarga kita suruh dia sholat, anak kita suruh sholat, suami istri suruh sholat, pembantu suruh sholat, kemudian tukang masak suruh sholat, tukang cuci suruh sholat, sopir suruh sholat, biar kita mendapatkan pahala dari dakwah yang kita lakukan. Nah, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Nah, kalau orang biasa berselawat, maka dia akan bisa menjawab. Madinuka, apa agama kamu? Kalau di dunia dia melaksanakan Islam, yakinlah dia akan bisa untuk menjawab Islam sebagai agamaku. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat yang 10, dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya? Orang-orang as-sabiqunal awwalun yang mereka masuk Islam sebelum Fatu Mekah itu kedudukannya mulia dibandingkan kita, dibandingkan umat akhir zaman. Kenapa? Karena pengorbanan mereka begitu besar. Mereka benar-benar menjadi pahlawan, contoh keteladanan hingga umat akhir zaman. Kalau sekarang kita sebagai orang Islam gampang, boleh dikatakan gampang, mudah. Kalau dulu di zaman awal-awal perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW, risikonya berat. Ambil contoh kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak yang kemudian nanti dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia seorang pahlawan dalam keistiqomahan berislam.
Dia seorang pahlawan dalam keistiqomahan mengajak orang mengerjakan sholat. Dan Bilal bin Rabah merupakan muazzinnya Rasulullah SAW. Dia tidak akan mengumandangkan qomat sebelum ada instruksi dari Rasulullah SAW. Ini juga merupakan adab, merupakan fikih. Ya, kalau kita sholat berjamaah. Jadi nggak boleh selonong boy gitu. Dia bukan pengurus, dia bukan petugas, tahu-tahu dia ke depan. Ya, ayo qomat. Nggak boleh, itu harus ada adabnya. Siapa yang azan, dia yang qomat. Dalam fikih demikian. Dan setiap masjid itu ada muazzinnya, ada imamnya. Nggak boleh orang selonong boy untuk jadi imam atau muazzin. Kecuali memang dipersilahkan. Karena dia mungkin ustadz, karena dia mungkin orang yang berilmu, kemudian juga mungkin dia orang yang memiliki kelebihan, kemudian dipersilakan jadi imam atau dipersilakan jadi muazzin, silakan. Tapi dalam adab nggak boleh nyelonong boy. Tahu-tahu dia datang ke depan, jamaah udah pada banyak, udah pada disap, dia berdiri di depan, ayo salah seorang qomat. Itu nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Ya, itu namanya orang nggak punya akhlak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bilal bin Rabah, ketahuan dia menjadi seorang Muslim, sudah bersyahadat, pengikut Nabi Muhammad SAW, dia disiksa, diseret di padang pasir yang begitu panas, ditindih dengan batu yang begitu besar. Coba kita bayangkan. Disuruh murtad nggak mau dia. Bahkan dalam sejarah terkenal ungkapan Bilal bin Rabah apa? Ahad, ahad, ahad. Maksudnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Allah tidak berbilang, Allah tidak berjumlah, Allah satu. Allah nggak punya bapak, Allah nggak punya ibu, Allah nggak punya kakek, Allah nggak punya paman. Allahu ahad. Terlihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya dibebaskan dia dari perbudakan. Dibeli sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian dibebaskan. Ini termasuk pahlawan dalam menjaga keimanan. Dan Bilal bin Rabah, dia seorang pahlawan, memiliki keahlian khusus apa? Dia adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, dia nggak mau lagi jadi muazzin. Bukan karena lupa bacanya, bukan. Bukan karena dia nggak komitmen, bukan. Tapi nggak bakalan selesai azannya. Kenapa? Karena ketika sampai asyhadu anna Muhammad, nangis. Karena rindunya dengan Rasulullah SAW. Sehingga masyarakat sahabat yang lain yang mendengarkan juga menangis. Nggak sampai ke ujung dari azannya. Semenjak itu Bilal nggak mau lagi azan. Sampai dia pergi ke negeri Syam, ke Damaskus. Sampai dia bermimpi ketemu Rasul. Kenapa kamu nggak ziarahi aku lagi? Kenapa nggak berkunjung lagi kepadaku? Akhirnya dia datang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah ketemu dengan cucunya Rasul Hasan dan Husain. Cucunya ingin mendengar lantunan suara Bilal. Pamanda, tolong untuk mengumandangkan azan. Pertama, sahabat yang lain nyuruh, nggak mau dia. Saya nggak mau, nggak tega, akan menangis nanti. Tapi karena yang meminta zuriatnya Rasul, keturunannya Rasulullah SAW, akhirnya dia tampil untuk mengumandangkan azan. Awalnya mah lancar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah ketika mendengar suara semacam itu, langsung dia keluar dari rumahnya, langsung dia bergegas pergi ke masjid. Suara Bilal, suara Bilal. Terbayang bagaimana hidup di zaman Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Lancar. Tapi ketika kalimat asyhadu an, nggak sampai ke ujung, saudara. Nggak sampai ke hayya ala sholah, nggak sampai ke hayya ala falah. Kenapa? Karena terbayang wajah Rasulullah SAW. Karena Bilal kalau dia mengumandangkan azan, dia lihat rumah Rasulullah SAW. Begitu cintanya dia dengan Rasulullah SAW. Begitu rindunya dia dengan Rasulullah SAW.
Tapi ada yang menarik, Bilal ini adalah muazin Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, di Makkah Al-Mukarramah, bahkan ketika pembebasan Baitul Maqdis, dia juga mengundangkan azan di Masjidil Aqsa. Dalam cerita, dalam literatur yang saya baca semacam itu. Waktu di Makkah, Bilal bin Rabah dia naik ke atas Ka'bah. Untuk apa? Memandangkan azan. Jadi dia termasuk muazin di Mekah dan muazin di Madinah. Jarang-jarang orang semacam itu. Makanya saya katakan ini termasuk pahlawan karena dia punya amalan khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bilal ini pahalanya banyak, orang yang banyak pahala. Masih di dunia, terompahnya aja udah kedengaran oleh Rasulullah SAW di surga. Ingat nggak dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW tanya, ya Bilal, kamu punya amalan apa? Apa yang kamu kerjakan? Saya biasa ya Rasulullah, biasa-biasa aja. Tapi memang saya punya amalan biasa, habis wudhu saya sholat sunnah wudhu. Oh, ini amalan unggulannya yang menyebabkan Bilal sebelum dia meninggal, sebelum dimasukkan ke surga, terompahnya, tahu bu terompah bu? Sendalnya udah masuk duluan.